Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, ini alhamdulillah ada waktu ya sebentar ya. Ya, bisa. Ini saya akan mencoba kita kolaborasi menjadikan pembelajaran yang memudahkan. Kalau nggak salah di kelas 10 dikasih Ya, 10 teknik komputer jaringan. sebelum melangkah untuk nanti ke aktivitas kebiasaan kita, ada hal-hal yang mungkin perlu kita lupa ini jadi tugas dalam dan juga pengalaman dalam apapun, baik dari sisi yang mungkin yang jelas makanya sudah banyak memahami hal itu. Namun yang namanya pembelajaran kita ngajar itu kan tetap perlu dinamis, karena murid kita beda, murid kita berubah dari tahun ke tahun. Baik, kenapa ini saya mau tanya terkait dengan nanti apa yang dirasakan di Gunova itu sebagai bahan nanti Gunova sebelum masuk kelas. Gunova ini nanti materi yang diajarkan itu materi dalam pelajaran bahasa Indonesia, ini materi terkait dengan apa? Baik, untuk pembelajaran pada pagi ini saya di kelas 10 teknik komputer jaringan dengan kompetensi dasar atau materinya teks laporan hasil observasi bahasa Indonesia kelas 10 SMK pada kurikulum Merdeka. Jadi teks laporan hasil Observasi. mestinya dalam sebuah pembelajaran juga punya tujuannya. Kira-kira nanti tujuannya ini dicapai di Gunova terhadap murid 10 dikasih maka mungkin bisa diceritakan kepada saya. Ya, untuk tujuan pembelajaran pada teks laporan hasil observasi ini ada dua yang kami rancang pada RPP juga pada aplikasi di kelas. Yang pertama, siswa mengenal apa dan bagaimana teks laporan hasil observasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa bisa mengidentifikasi bagaimana laporan hasil observasi itu dengan kritis, dengan cermat, dengan semangat berdasarkan fakta panca indera, apa yang mereka amati, apa yang mereka observasi terhadap lingkungan sekitar, sehingga mereka menjadi pribadi yang peka dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Itu tujuan pembelajaran kami. Jadi kalau secara sekilas ada kritis, peduli, dan cermat itu kayaknya sudah ada konten muatan untuk profil belajar Pancasila dan apa ya? Iya. Namun ada satu hal lagi untuk mengidentifikasi pembelajaran yang dipakai Gunova. Kita dengar-dengar kan ada model sekarang kan lagi ngetren pembelajaran yang berdifferensiasi sama kompetensi sosial emosional. Ini nanti yang diharapkan di Gunova atau apa terkait dengan apa yang dibawa oleh Gunova nanti seperti apa? Iya, begini, dalam strategi pembelajaran saya pada materi teks LHO, laporan hasil observasi, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang sering kita dengar, seperti yang digaungkan oleh pemerintah saat kita itu di kelas, saat mengajar, itu harus menggunakan pembelajaran diferensiasi. Dalam hal ini saya mendiferensiasi proses dan produknya, di mana proses itu, saat proses itu berlangsung, saya membebaskan bagaimana diferensiasi itu berjalan, baik dari khususnya pada materi teks laporan hasil observasi ini,
mulai dari pengamatan objek benda di lingkungan sekitar yang diamati siswa, itu saya sudah membebaskan. Dalam hal ini pasti dalam satu kelas itu terjadi diferensiasi, sehingga dari diferensi proses itu nanti muncul ke bawah melahirkan diferensiasi produk. Karena nanti ending dari kegiatan ini setelah di tujuan awal tadi saya sampaikan adalah siswa ini dengan satu produk mereka masing-masing pada LKPD yang saya bagikan. Jadi ini diferensiasinya pakai aplikasi. Kemudian untuk di kelas nih, nanti untuk mengklasifikasikan anak dalam kategori mungkin kebutuhan belajarnya, bagaimana untuk mendeteksi di mana anak-anak kita ini yang jelaskan punya perbedaan, punya kemajuan dari latar belakang lingkungan sosial yang nah, bahkan dari belajarnya juga ya. Bagaimana untuk mengidentifikasi terkait dengan kebutuhan belajar. Baik, dalam hal ini, dalam materi yang sedang berlangsung, saya mengidentifikasi bagaimana gaya belajar mereka, saya mengidentifikasi bagaimana perbedaan-perbedaan pada mereka. Itu sangat saya sadari dan saya tidak menuntut mereka itu menjadi pribadi yang sama, menjadi lingkungan yang sama. Mengapa demikian? Karena mereka juga terlahir dari lingkungan yang berbeda. Ada si A dengan ukuran 70 misalnya, si B bisa jadi ukurannya 90 lah. Karena apa itu berbeda? Bisa jadi karena ada faktor lingkungan yang menyertai di dalamnya, keluarga, kemudian ada lingkungan sosial. Bagaimana kebiasaan-kebiasaan siswa itu muncul dalam keseharian sehingga siswa itu bisa melahirkan keterampilan bagaimana mereka itu dalam keterampilan bertanggung jawab, keterampilan sosial, dan juga keterampilan berrelasi. Pasti berbeda. Tidak mungkin saya itu harus menarget siswa A dan B sampai Y dalam satu kelas itu sama. Itu tidak boleh. Saya harus meminta mereka itu harus sama. Pasti saya sadari sepenuhnya di dalam proses KBM atau pembelajaran di kelas terdapat KSE yang berbeda-beda beragam. Harapan saya satu kelas itu siswanya baik semuanya dengan maksimal KSE-nya, maksimal keterampilan berrelasinya, maksimal keterampilan bertanggung jawabnya, keterampilan sosialnya. Namun pada faktanya pasti itu tidak bisa dan tidak bisa kita paksakan. Begitu Pak. Terus ini maaf saya lebih dalam ini terkait dengan misalnya persiapan juga. Ketika Bu Nova sudah punya pandangan bahwa anak-anak kita berbeda, kira-kira adakah instrumen atau alat yang dipakai bahwa anak ini kategori seperti misalnya memiliki gaya belajar kategori kinestetik visual itu dari apakah dikembangkan dari dunia sendiri atau adaptasi terhadap tentang gaya belajar? Tentang gaya belajar, saya mengetahui dari awal pembelajaran. Saya melakukan tes diagnostik. Tes diagnostik dalam hal ini pembelajaran bahasa Indonesia. Tentu dari situ saya mempunyai ukuran atau indikator yang saya sebar berdasarkan tiap-tiap kelas. Bisa lewat WhatsApp grup, nanti saya bagikan, saya kirim link pertanyaan dari saya sebagai pemantik untuk saya mengetahui bagaimana asesmen awal diagnostik mereka. Atau bisa jadi lewat lisan, pertanyaan lisan pemantik. Nanti si A, si B yang mempunyai keterampilan berrelasi akan dengan antusiasnya mereka itu menjawab. Mungkin juga ada siswa yang kurang mempunyai keterampilan berrelasi, padahal mereka sebenarnya sudah mempunyai jawaban, tapi mereka simpan jawaban itu sehingga enggan untuk menyampaikannya. Bisa tes diagnostik atau pakai lisan atau bisa juga pakai terus ini kan dari belajar nih, padahal di dalam diferensiasi itu sendiri bukan hanya dari belajar, itu berbeda, keluarga berbeda,
keluarga, kemudian bagaimana lingkungan sosial dalam hal ini di pembelajaran. Untuk mengetahuinya, saya mendapat approach atau pendekatan dari wali kelasnya. Wali kelas memberikan mapping. Tentu bisa juga karena dari awal saya bertanya ke wali kelasnya terhadap setelah melalui proses pembelajaran lebih dari 2 kali, 3 kali saya di kelas tersebut, saya mendapati dalam presensi saya berikan tanda, oh siswa ini mengalami disorientasi di kelas. Mengapa? Indikatornya apa? Setiap saya itu mengajar, menerangkan, bahkan di akhir memberikan tugas individu baik kelompok, siswa tersebut mengalami disorientasi. Mereka hanya duduk diam tanpa melakukan pekerjaan apapun, hanya melakukan ini saja, melihat teman-temannya. Dia tidak mengerjakan apapun, tidak juga mencatat. Kemudian saya tanpa menjudge, saya tanpa memvonis, saya pelajari ada apa. Kemudian saya kolaborasi, saya melakukan approach atau pendekatan terhadap wali kelasnya. Dan kemudian wali kelasnya memberikan jawaban bahwasanya dikarenakan oleh faktor X, karena dari kecil seperti itu keadaannya, kemudian didukung dengan lingkungan keluarga, sosial, sehingga akan membawa dampak yang sedemikian rupa pada siswa tersebut. Begitu Pak. Terima kasih. Berupa informan atau sumber kalau anak ini punya rekaman yang secara berbeda terhadap yang lain dari kelas, apakah cukup dari laporan dari kelas itu serta kita perlu diminta sebagai bentuk perbedaan beban? Ya, oke, saya jawab. Sebenarnya kalau hanya dari wali kelas itu sangat kurang dari saya. Saya bisa melakukan observasi kepada siapa? Kepada teman satu kelasnya. Dalam hal ini teman satu kelas, teman sebaya. Tetapi saya mempunyai teknis di sini. Saya tidak bertanya dalam satu kelas karena nanti akan membuat siswa tersebut mendengar, sehingga saya bertanya itu dalam kesempatan tertentu, di tempat dan pada situasi bukan di kelas. Yang kedua, bisa lewat guru bimbingan konselingnya. Saya bertanya karena kita adalah satu rekanan dalam mengajar itu sebuah circle, guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru BK. Begitu Pak jawaban saya. Mungkin ada tambahan lagi, perlukah mungkin ada rekaman dari pihak sekolah sebelumnya, karena ini kan kelas 10 nih ya, Iya, kelas 10 nya, betul. apakah mungkin ada rekaman secara sosial, secara lingkungan dari pihak sekolah sebelumnya atau pihak orang tua sendiri, apakah diperlukan orang tua itu untuk memberikan keterangan yang lebih detail, karena orang tua atau wali murid itu sendiri kan mungkin ya, kalau pemuka menganggap bahwa informan yang melengkapi bahwa anak kita itu memiliki catatan secara khusus diferensiasi terkait dengan lingkungan sosial, bahkan hal yang terkait dengan bagaimana dia melayani sesuai dengan kebutuhannya, apakah cukup itu perlukan. Baik, begini. Untuk ranah orang tua itu saya pribadi sebagai guru mata pelajaran di sini, saya kurang mempunyai wewenang. Wewenang itu ada pada wali kelas, sehingga boleh saya sebagai guru mata pelajaran memberikan saran, masukan kepada wali kelas untuk mendatangkan wali murid datang ke sekolah. Karena ketika wali kelas mendatangkan orang tua ke sekolah akan mendapatkan sebuah penjelasan yang lebih lengkap dari orang tua siswa tersebut. Begitu Pak? Baik, saya pikir cukup terkait dengan identifikasi bagaimana diferensiasi itu nanti yang akan dibawa ke pengetahuan kelas. Ini saya lebih jauh lagi terkait dengan rencana aksi. Nanti pemerintah yang jelaskan masuk ke atas. Kira-kira rencana aksi biar berbeda
pembelajaran sosial emosionalnya, bahkan ada konten budaya positif atau disiplin positif, itu rencana yang nanti diambil oleh Binoka sebagai bentuk rencana yang konkret itu kira-kira seperti apa? Begini, nanti dalam aksi di kelas setelah kita wawancara ini Pak, saya melakukan aksi diferensiasi pada kelas tersebut. Di antaranya satu, dalam proses pembelajaran pun saya tidak membatasi bagaimana siswa itu mempunyai atau melahirkan ide. Dalam hal ini, teks laporan hasil observasi nanti yang akan saya bawakan adalah siswa mempunyai pengamatan terhadap objek atau benda di lingkungan sekitar itu pasti berbeda-beda. Justru ketika siswa mengamati produk yang sama nanti pada teks laporan hasil observasi, mungkin tidak saya perbolehkan, karena ketika siswa itu berencana sama, itu sudah terencana sama, berarti hilanglah diferensiasi di situ. Sehingga saya bebaskan bagaimana siswa itu menuangkan idenya. Bagaimana siswa itu tadi saat misalnya berangkat ke sekolah, apa saja yang mereka amati dalam satu kelas, pasti nanti itu mereka antusias. Bu, tadi saya melihat ini Bu, saya tadi mengamati ini. Itu harapan saya, semoga nanti pada pembelajaran kita setelah ini antusiasme dari mereka sangat luar biasa. Begitu Pak. Terus ini pertemuan untuk teks LHO ini apa dapat, maksud kami itu berapa kali pertemuan? Apa cukup satu kali pertemuan atau bagaimana? Oh tentu tidak. Ini pertemuan pertama kita di teks LHO. Jadi pertemuan ke-1 itu mengenai pengertian teksnya, kemudian struktur teksnya, dan ada aplikasi contoh teks LHO. Untuk pertemuan kedua pasti berbeda lagi nanti Pak. Ini Bu Nova, saya pikir cukup ini waktunya Bu Nova kayaknya sudah mulai masuk. Iya. Ini jamnya juga sudah waktunya masuk kelas di 10 TKJ. Jadi percakapan kita untuk obrolan sebelum Bu Nova masuk kelas, saya pikir cukup. Dan kayaknya Bu Nova ini setelah saya produksi dengan beberapa pernyataan sudah sangat siap. Iya. Jadi mudah-mudahan Bu Nova nanti betul-betul bisa melayani siswa, murid-murid kita sesuai dengan kebutuhannya dengan baik. Jadi kita bisa bareng-bareng membangun sistem terutama di SMK Negeri 112 ini dengan baik, sehingga yang jelas keterpihakan kita sebagai guru kepada murid itu akan terjalin terwujud. Terima kasih Pak, saya sampaikan, saya sangat berterima kasih terhadap supportnya, motivasinya, harapan-harapan yang sudah disampaikan kepada saya. Semoga terkabul dalam pembelajaran sekolah ini di kelas. Tentu ini adalah semangat kita bersama dalam membesarkan lembaga SMK kita tercinta dan juga anak-anak, khususnya dalam tujuan konteks khusus kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini adalah anak-anak kita SMK Negeri 112. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih. Ada yang ini tidak masuk hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Sebelum saya menyapa kalian lebih jauh, boleh kita berdiri sebentar untuk semangat kita bersama di Zenzel SMK. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Dan kita adalah pastinya
adalah sekolah yang unggul karena kita sekolah di bidang kejuruan ya. Hanova bilang SMK, jawabannya bisa. SMK bisa dikejar, hebat, bermartabat begitu ya, sesuai dengan gadget kita. Oke, bisa dimulai. SMK bisa. SMK lebih satu kali gejol. Satu kali lagi. SMK bisa. SMK lebih satu kali gejol. Terima kasih. Tepuk tangan dulu anak-anak. Iya, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Setelah kita yel-yel, sebelum Dulu. Adakah yang belum rapi? Silakan dirapikan. Sudah. Sepatunya sudah terkali belum? Yang pakai tali sepatunya. Oke. Yang terakhir, budaya positif kita, apakah masih ada sampah kertas berserakan di sebelah bangku, di depan, di belakang, di samping? Tidak ada. Baik anak-anak, terima kasih atas budaya positifnya yang sudah kita terapkan sehari-hari dan itu sudah kita lakukan sehingga sudah terbiasa kalian dengan budaya positif yang ada di kelas kita 10 teknik komputer jaringan ini, tentu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, setelah kita melaksanakan salam persepsi dan melakukan budaya positif, untuk presensi hari ini alhamdulillah hadir semuanya. Semoga selanjutnya kalian tetap dalam sehat dan bahagia. Ya. Oke anak-anak, kita bisa memulai pembelajaran kita hari ini. Kita hari ini akan belajar teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran kita adalah dalam teks laporan hasil observasi ini adalah satu, tujuan pembelajarannya, siswa bisa mengetahui bagaimana cara mengobservasi. Siswa mampu mengobservasi objek benda, yang pertama. Yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menulis teks laporan hasil observasi. Dari dua pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini, berarti kita juga akan melaksanakan dua ini anak-anak. Jadi di awal disampaikan Bu Nova tujuan pembelajarannya, maka itulah yang akan kita lakukan, yang akan kita pelajari bersama. Bisa dimengerti? Menyaksikan apa saja sepanjang perjalanan dari rumah ke sekolah? Coba saya ingin tahu, pasti melihat hal-hal yang banyak dan berbeda-beda. Angkat tangan, boleh menjawab. Saya ingin mendengar jawaban dari kalian. Apa saja yang dilihat? Angkat tangannya. Melihat apa tadi saat perjalanan mulai dari berangkat sekolah sampai tiba di SMK? Apa saja yang dilihat? Ya, angkat tangan Mbak yang tinggi namanya. Adakah yang sama dengan Mbak Rahayu yang dilihat itu sawah? Oke, ada lagi yang lain? Mbak Mei, apa yang dilihat tadi saat perjalanan? Sampah. Sampah. Ada juga yang sama dengan jawabannya Mbak Mei melihat sampah? Di mana sampahnya? Mulai dari perjalanan rumah ke SMK bermacam-macam. Ada yang sudah terkumpul di tempat sampahnya, ada yang masih berserakan di jalan, dan ada yang diselokan. Terus Bu, saya tadi melihat itu, apa itu Pak Tani yang berangkat ke sawah. Lalu apa yang saya amati? Berarti kalau demikian bisa kalian itu mengamati apa? Profesinya. Jangan mengamati orangnya, salah. Jadi tujuan kita di sini itu bukan mengamati Pak Taninya, tetapi mengamati hal-hal yang bisa bermanfaat untuk kita. Kalau kita melihat sampah, sampah pun itu ada manfaatnya. Nanti Bu mau sampaikan presentasi. Bu, kalau saya tadi itu melihat ini Bu, kucing yang menyeberang. Berarti yang objek yang bisa diamati itu apa?
berbagai macam benda atau objek di sekeliling kita setiap hari, setiap saat, dan setiap waktu tanpa kalian sengaja, tanpa kalian sadari. Misalnya saat pagi mau berangkat ke SMK, ini pasti ya setiap hari. Sampai saat sarapan ya, setelah mandi, kemudian setelah berseragam, terus sarapan, karena sudah ada menu makanan yang dimasakkan oleh ibunya di rumah, kemudian sarapan. Secara tidak sengaja ada kucing yang lewat, sehingga kucingnya itu minta makan mungkin, sehingga kalian kan mengamati kucing itu. Nah, satu lagi, Bu, saya itu tadi itu mau berangkat sekolah itu Bu, mengamati ada bunga mawar yang sedang tumbuh dengan indah di samping rumah. Apa saja yang kita amati dari bunga mawar itu sendiri? Daunnya, kemudian batangnya, kelopaknya, kemudian durinya. Baik, karena bunga mawar itu salah satu bunga yang mempunyai duri yang sangat tajam. Apalagi saya belum mendengar ada warnanya. Warnanya mawar itu identik dengan apa saja? Merah, putih, hitam, macam-macam. Anak-anak, ini Bu Nova sudah mempersiapkan tayangan materi kita. Untuk lebih jauh kita bisa memahami teks laporan hasil observasi. Mari kita simak bersama ya.
tunggal itu apa sih? Sendiri atau satu? Jadi dalam mengamati, dalam satu waktu kalian mengamati hanya satu objek. Misalnya tadi dalam lewat perjalanan dari rumah ke SMK, pasti yang kalian lihat kan banyak ya. Mulai dari ada sawah, ada Pak Tani berangkat ke sawah, kemudian ada melihat sampah. Dari sana memilih satu objek yang kalian amati. Kemudian nomor 3 ditulis secara lengkap dan sempurna. Lengkap dan sempurna itu sesuai dengan struktur teksnya. Ingat, nomor 1 struktur teks laporan hasil observasi adalah pernyataan umum. Bagaimana Bu pernyataan umum itu? Dari pernyataan umum adalah di paragraf pertama kita hanya menulis secara umum, secara gambaran lengkap bagaimana itu sawah. Itu di paragraf 1 kita tuliskan. Sawah itu di musim kemarau itu apakah warnanya hijau? Jawabnya tidak. Itu kita deskripsikan secara umum di paragraf 1 dengan struktur nomor 1, klasifikasi umum atau pernyataan umum. Itu di paragraf 1. Jadi kita dalam menulis itu ada aturannya, tidak ngawur. Ada bagiannya atau strukturnya. Kemudian bergeser ke bawah paragraf 2. Paragraf 2 dari teks laporan hasil observasi adalah deskripsi bagian. Sesuai dengan nama struktur teksnya, deskripsi bagian itu berarti bercerita tentang bagian-bagiannya. Misalnya sawah. Kita sudah mengobservasi sawah. Deskripsi bagiannya dari sawah itu apa saja? Apa? Yang keras menjawabnya. Mbak Fatimah, deskripsi dari sawah itu apa? Bagian dari sawah itu ada apa saja? Tanah. Kemudian Mas Enggar? Padi. Apa? Padi. Jawa. Bahasa Indonesianya? Bahasa Jawanya itu balengan. Kita kenalnya itu dalam dialek Jawa itu balengan. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya adalah pematang. Pematang sawah adalah jalan yang kita gunakan untuk lewat menuju ke area persawahan. Baik, untuk struktur ke-1 dan ke-2 bisa dimengerti apa ada yang bertanya? Halo anak-anak, bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti berarti struktur yang ketiga. Berarti ini dialinnya ke berapa? 3. Alin yang ketiga ini strukturnya deskripsi manfaat. Sebab tanah itu sebagai lahan atau sebagai wadah dalam penanaman padi di sawah. Itu sampean deskripsikan secara jelas. 2, misalnya tadi sudah dijawab air. Air itu bermanfaat untuk apa, Mas Enggar? Dalam teks LHO tadi, Mas Enggar deskripsi bagiannya adalah air. Air itu mempunyai manfaat apa pada bidang sawah? Untuk proses tumbuhnya padi. Terus Bu Nova tadi menyebutkan sendiri, menambahkan deskripsi bagian dari sawah adalah pematang. Pematang sawah mempunyai manfaat apa? Tadi sudah dijelaskan Bu Nova. Pembatas. Itu apa? Berjalannya petani yang menuju ke area persawahan. Terus misalnya tadi Mei menjawab tentang sampah ya Mbak ya. Bu, saya mau observasi sampah. Berarti bagiannya sampah itu apa saja? Bagiannya sampah itu apa? Ya, terus bungkus bekas. Berarti itu bahannya plastik ya Mbak? Oke, diterima. Apa lagi? Daun. Kemudian kertas-kertas. Apa lagi? Bungkus makanan. Nah, nanti berarti untuk struktur teksnya di deskripsi bagian ketika sampai nanti membuat
membuat tentang judulnya sampah, berarti ada sampah organik, ada sampah anorganik. Deskripsi manfaatnya yaitu tentang sampah organik itu mempunyai manfaat apa, kemudian sampah anorganik itu apa. Ada pertanyaan sebelum kita berlanjut ke produk? Tidak ada. Ya kan? Ada yang mengamati kucing, ada yang mengamati bunga mawar, ada yang mengamati Pak Tani. Saya tegaskan Pak Tani yang diamati itu sebagai profesinya ya, bukan Pak Tani orangnya itu bagaimana, bukan. Jangan salah dalam mengobservasi. Kemudian yang keempat ada yang sampah, ada lagi sawah. Itu adalah hal-hal pandangan kita yang berbeda dalam pengamatan atau mengobservasi. Bu, apakah boleh? Bu, boleh. Kenapa tidak boleh? Untuk presentasi teksnya lebih lengkap, ciri-ciri yang ketiga tadi sudah disampaikan Bu Nova. Struktur teksnya ada berapa? Struktur teksnya tadi ada berapa? 3. Lanjut, ini yang ciri-ciri yang keempat. Ini proses apa? Pengamatan. Yang kelima, informasi merupakan hasil penelitian. Jadi sampean itu melakukan penelitian tersendiri, dan penelitiannya itu berbeda dengan teman-temannya. Bu, boleh tak Bu? Boleh, karena itu adalah diferensiasi proses. Oke anak-anak? Sebelum kita lebih jauh ke praktek tugas individu dalam produk teks laporan hasil observasi, apakah ada yang bertanya? Silakan saya buka satu pertanyaan. Siapa yang bertanya? Silakan angkat tangannya. Siapa yang bertanya? Silakan. Hal apa yang belum dimengerti? Hal apa yang belum dimengerti? Silakan angkat tangan ya, sebelum kita ke tugas individu. Oke. Teman kalian Mas Ayus bertanya, Bu, bagaimana ciri-cirinya itu tentang teks penulisannya, baik itu dari bentuk dan proses penulisan teks LHO. Kita menyingkatnya biar keren itu LHO ya, tetapi penjabarannya adalah teks laporan hasil observasi. Begini Mas Ayus dan teman-teman yang lain, teks laporan hasil observasi itu kita tulis mandiri. 1. 2. Berdasarkan pengamatan kita. 3. Berdasarkan diferensiasi kita. Diferensiasinya dalam hal apa Bu? Dalam hal pengamatan, dalam hal proses, dan dalam hal produknya. Karena setiap orang, setiap siswa ini pasti mengamati hal yang tidak sama. Dan diperbolehkan Bu Nova dalam hal ini nanti untuk hal yang kalian tulis dalam teks LHO itu pastinya berbeda-beda dalam satu kelas, dan itu luar biasa. Bu Nova senang karena ini adalah bagian dari warna, bagian dari diferensiasi yang kita punya. Dengan diferensiasi itu kita semakin kaya. Kaya apa Bu? Kaya ilmu. Karena kita bisa membaca, nanti kita bisa tukar hasil kerja dengan sesama teman. Ya aku kepengen loh membaca teks LHO, judulnya apa? Ini saya itu kemarin itu memakai LHO dengan judul kucing Persia. Kucing Persia memiliki ciri khas dengan hidung yang sangat pesek. Ya kamu gawe apa? Aku ingin itu mengobservasi tentang ini, apa itu ayam. Ayam apa yo? Nah di rumahku itu loh kok banyak ayam, sehingga saya tertarik untuk mengobservasi itu. Awalnya kalian tidak mengetahui jenis ayam, dengan bertukar pekerjaan temannya, saling membaca, saling kita berliterasi, sehingga semakin kaya apa yang kita dapatkan, sebuah ilmu tes hasil observasi. Ini tentang tugas-tugas yang kita portofoliokan itu tanggal berapa, sehingga nanti terdeteksi
Ya. Oh, per satu ini. Ini anak-anak ya. Jadi tugas mandiri kita tentu saat tadi kita sudah melaksanakan diferensiasi proses terhadap pengamatan benda atau objek yang kita amati. Saat ini tugas kita diferensiasi produk, yaitu kalian menuliskan satu contoh teks laporan hasil observasi berdasar objek yang kalian amati. Ingat, dalam menulis ini kita harus berdasarkan fakta dan objektif. Objektif tadi bagaimana? Tidak boleh suka dan tidak suka. Bu, saya nggak suka kucing, Bu, ya aku nggak suka nanti kucing itu karena kucing itu banyak bulunya, saya nggak suka, Bu, kemudian bla bla bla, nggak boleh. Ya, ini bukan tentang kalian suka dan tidak suka dalam pengamatan objek benda, tetapi kalian harus menuliskan berdasarkan fakta. Silakan. Berapa menit cukup? 30 menit atau 25 menit ya? Silakan berproses. Teks laporan hasil observasi. Coba ya, saya cek huruf awal harus huruf kapital. Tidak boleh digaris ya judulnya. Jangan dikasih hiasan apapun. Kenapa ada titiknya ini? Tidak boleh ya. Nanti di bersihkan pakai stiko ya. Artinya apa enggak? Sudah berlalu 25 menit, artinya tugas individu kalian sudah bisa dikumpulkan. Apakah ada yang belum menyelesaikan? Siapa? Sudah semuanya? Coba dicek semuanya dari awal penulisan judulnya, apakah masih ada yang menggunakan tanda baca, berbaris atau berbintang? Itu tidak boleh. Ini sudah ya. Judulnya apa ini? Pohon. Oke, saya minta tolong Mas Enggar selaku ketua kelas untuk mengambil. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur Tuhan, kita sudah melaksanakan tugas mandiri di LKPD yang dibagikan di Nova. Dan saya melihat sekilas sudah sangat tampak diferensiasi produknya dengan kalian mengamati berbagai macam objek, dan di sini ditulis dengan berbagai macam judul juga sesuai dengan objek yang kalian amati atau kalian observasi. Baik anak-anakku ya.
yang hebat, tiba kita di penghujung pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum ditutup Bu Nova, pembelajaran kita pada pagi ini, boleh saya, kalian merefleksi pembelajaran kita. Pagi ini kita sudah belajar apa saja? Pengertian dari teks LHO, kemudian contoh teksnya, kemudian ciri-ciri atau struktur teksnya. Apakah dari ketiga yang kita pelajari sesuai dengan tujuan awal pembelajaran kita, kalian menemukan kendala? Tidak ada, berarti sudah sangat paham atau biasa saja? Teks laporan hasil observasi ini materinya menarik atau tidak? Yang terakhir, pertanyaan Bu Nova pada refleksi pagi ini, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan Bu Nova? Alhamdulillah, terima kasih banyak anak-anak hebatku. Sebelum kita berdoa, kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Boleh kita satu yel-yel lagi di akhir pembelajaran kita sebagai penyemangat kita. Anak-anak mohon duduk berdiri. SMK Negeri 1 Sarirejo. Beri aplaus untuk kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Pembelajaran pada pagi ini sudah berakhir. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Kurang dan lebihnya Bu Nova minta maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan satu lagi untuk pertemuan minggu depan, berarti kita masing-masing siswa membawakan presentasi dari hasil laporan observasi yang sudah ditulis tadi. Siap untuk maju minggu depan ya? Sampai jumpa anak-anak hebatnya Bu Nova. Kira-kira Bu Nova yang dirasakan saat memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu apa? Bu Nova yang dirasakan? Iya, terima kasih. Saya jawab pertanyaannya. Apa yang dirasakan saat proses pembelajaran? Tentu saja saya mempunyai simpulan terhadap anak-anak kelas 10 teknik komputer gabungan, dalam hal ini sebagai subjeknya. Anak-anak cukup antusias terhadap proses pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses dan produknya. Ditunjukkan dengan selama proses mereka antusias dalam bertanya. Dalam hal ini materi bahasa Indonesia teks laporan hasil observasi, mereka secara natural sudah menerapkan proses-proses yang berbeda terhadap teks laporan hasil observasi dan juga produknya. Anak-anak pada hal ini dalam kelas itu sudah memiliki kesadaran sosial, kemudian sudah tercipta keterampilan dalam berbicara, kemudian dalam menulis, karena itu adalah bagian dari bahasa Indonesia. Namun ada sedikit kekurangan dari mereka dalam keterampilan berelasi, di mana ada sekitar 10-20% siswa yang masih malu dalam menyampaikan pendapatnya, gitu. Padahal saya
yang ada di benaknya dalam hal ini menangkap pembelajaran atau juga mau menanyakan, tetapi mereka masih kurang dalam hal ini keterampilan berrelasi. Jadi itu nanti yang akan saya tindak lanjut dan perlu saya gali kepada anak-anak yang masih memiliki keterampilan berrelasi yang di bawah 50%. Begitu Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya melihat pemerintah ini memang sangat mengikuti. Saya perhatikan di kelas kemarin itu, di hari apa itu saya mencoba Hari Rabu ya. Bu Nova, kalau saya melihatnya memang cukup sangat menguasai dari sisi substansi materi maupun bagaimana pembelajaran berkompetensiasi sama kompetensi sosial emosionalnya, yang nanti sebenarnya juga tujuan kepada budaya positif atau apa yang menjadi mimpi atau visi Bu Nova atau secara pembangunan. Baik Bu Nova, dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nova itu membuka saya untuk lebih banyak tahu, mungkin juga jadi bagian dari masukan untuk saya lebih lanjut. Ini terkait dengan tujuan, mungkin juga ada identifikasi dari substansi masalah yang mungkin bisa ditemukan dari lembar observasi apa itu LHO-nya itu, lembar hasil observasinya itu, apakah ada sesuatu hal yang mungkin diperlukan lebih jauh lagi oleh pemerintah dari sisi tujuan, dari sisi identifikasinya, dari sisi mungkin ada rencana aksi atau biar nanti terjadi sebuah kemajuan yang lebih lagi lingkaran pembelajaran pengaruhnya pemerintah terhadap murid yang ada di SMK Negeri 1 Jambuja ini, pun juga terkait juga tanggung jawab. Pertanyaan agak banyak ini. Mungkin ini pemerintah perlu kami juga ingin tahu sejauh mana nanti hal itu bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih. Jadi bagaimana selanjutnya untuk menjadikan hal-hal yang masih kurang supaya bisa lebih meningkat. Dalam hal ini perlu saya tekankan kepada anak-anak adalah proses pembelajaran itu yang saya mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan dan juga ada evaluasi. Insya Allah setiap tatap muka saya selalu menyampaikan pada anak-anak di awal tujuan pembelajaran. Hari ini anak-anak kita akan belajar satu. Saya sampaikan itu dia atau mereka mengamati itu di rumah, di sekolah. Saya tidak membatasi karena kembali seperti yang saya terapkan di awal, kita menggunakan kurikulum merdeka bahwa saya berpihak pada siswa dengan tanpa saya batasi, mereka bisa mengeksplorasi dalam mengamati objek, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siswa menyampaikan pengamatan terhadap objek yang diamati itu. Tentu nanti dalam satu kelas itu bermacam-macam judulnya, kemudian ditarik ke produknya. Ada yang mengamati kucing misalnya. Terus saya mengamati sawah saat berangkat ke sekolah. Baik. Kemudian saya tegaskan apa yang diamati di sawah itu agar lebih spesifik dalam esai pada teks LHO. Itu Bu, hasilnya misalnya ada yang mengamati tanahnya boleh. Kemudian ada lagi yang angkat tangan. Bu, saya mengamati Pak Tani yang mau berangkat ke sawah. Kemudian saya tegaskan apa yang diamati dari Pak Tani itu. Tolong jangan mengamati orangnya, hitamnya misalnya, orangnya itu tinggi atau pendeknya, bukan itu yang kita amati, tetapi yang kita amati adalah satu profesi petani itu, mulai dari saat berangkat itu apa saja yang Pak Tani siapkan, apa saja yang dibawa, kemudian saat pelaksanaan di arena persawahan apa yang Pak Tani lakukan, kemudian sampai pada pulangnya begitu. Jadi saya ini hanya sebagai fasilitator saja Bu Eka, lebih mudah menurut saya, apalagi kalau siswa itu saya ajak langsung ke lapangan, saya ajak langsung observasi ke alam untuk melihat objek nyata. Itu bagian mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai pada penulisan teks. Insya Allah semuanya anak-anak bisa mandiri dan sesuai dengan
Bahasa Indonesia kelas 10 SMK dalam hal ini kurikulum merdeka. Oke, Pak. Terima kasih. Tadi saya belum menangkap adanya ini yang lebih ada penegasan dari sisi rencana aksinya. Rencana aksi dan kapan itu sebagai penufa untuk mengembangkan lebih lagi lingkaran pengaruh dari pembelajaran berbasis sesama KSI ini pada siswa yang di SMK bisa Surabaya. Baik. Begini, untuk rencana aksi pengembangan lebih lanjut khususnya pada siswa kita di instansi atau lembaga SMK adalah kita di SMK ini memang berbeda daripada SMA. SMK adalah sekolah menengah kejuruan di mana kita menyediakan kegiatan lapangan yang bermacam-macam. Mulai pada tingkat atau jenjang kelas 10 ada KI di mana hal ini dengan kepanjangan dari kunjungan industri kita mengajak anak-anak ke tempat-tempat industri. Dalam hal ini, peran penting dari Bapak Ibu guru pembimbing adalah satu, bagaimana mempelajarkan ke siswa tentang satu siswa itu bisa mengeksplorasi terhadap pertanyaan yang mereka siapkan untuk di dunia kerja. Jangan bosan-bosan untuk sering bertanya ketika siswa itu kurang paham atau kurang mengerti dari apa yang mereka lihat. Jangan bosan-bosan untuk menanyakan, karena itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hal ini eksplorasi. Yang kedua, tugas kita bersama dalam hal ini adalah bagaimana membelajarkan siswa itu cara bertanya dengan santun, dengan bahasa yang baik dan benar begitu. Kemudian kunjungan lagi berikutnya untuk kelas 11 di tingkat SMK ada praterin. Nah, ini yang di dunia nyata, praktek kerja industri, satu siswa semuanya rata melakukan praktek kerja industri selama 6 bulan. Dalam hal ini adalah menjadi sebuah sebuah realiti tersendiri bagi siswa terhadap apa yang mereka pelajari selama kelas 10 SMK, baik itu KBM adaptif normatif dan produktif. Begitu, Pak. Terima kasih. Kayaknya apa yang saya butuhkan untuk memenuhi tugas terkait dengan dialog kita ini saya pikir cukup. Jadi Bunda sangat mengikuti bagaimana kebutuhan anak-anak dan bagaimana Bunda melayani dan memberikan sesuatu yang lebih kepada anak. Tapi dia juga menangkap bahwa ada kunjungan industri, ada pakar ini juga bagian dari observasinya anak-anak